yang ngalamin kejadian horornya si orang bengkelnya itu. Oh, kenapa? Nah waktu kalau nggak salah jam berapanya, jam 9 lebih lah, pokoknya udah si bengkelnya udah tutup. Nah itu posisi motor saya kan di bengkel itu kan. Nah si yang punya bengkelnya ngelihat lah ada cewek tapi bajunya tuh kayak baju merah tapi bersih pakaiannya, cuman lagi duduk di motor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Amarta Channel. Nah, di video kita kali ini di sesi Experience Paranormal. Kembali. Oh, Paranormal Experience. Pintar. Nah, jadi karena kita udah sering ngebahas cerita horor, gimana kalau kita ngebahas kejadian aneh? Jadi jangan horornya gitu. Ya, maksudnya kayak kejanggalan gitu. Yang mungkin para penonton atau pemirsa juga pernah mengalaminya. Ya, pastilah gitu. banyak yang misalnya ngalamin kejanggalan. Nah, gitu. Ini cerita pertamanya ya. Jadi kalau yang pengalaman yang pernah saya alami gitu, berawal dari ketika kita sedang bersolawat. Ya, jadi solawatan bareng-bareng gitu sama guru ngaji lah gitu kan. Pada suatu hari gitu. Suatu hari gitu. Nah, jadi ketika itu teh malam Jumat kalau nggak salah ya. Iya, malam Jumat. Nah, emang sih kan kita itu sering berziarah ya. Cuma waktu itu udah lama nggak berziarah gitu. Ya, maksudnya sholawatan di ziarah kubur. Tempat ziarah. Tempat ziarah. Itu maksudnya. Nah, terbesit lah dari pikiran kita teh bersama-sama gitu. Duh, kita ziarah yuk. Kemana? Kemana ya? Cari yang rame gitu kan. Nah, yang rame itu kalau di daerah Cimahi itu ada Mahmud. Kalau nggak salah itu Syekh Abdul Manaf ya, Mahmud itu. Iya, betul. Nah, jadi ketika itu teh udah terbesit ke situ gitu. Nah, jadi sebelum itu juga guru kita teh ya kepikiran ke Syekh Abdul Manaf gitu. Ya. Jadi kayak ada wasiat lah gitu. Wasiat asila. Wasilah. Suruh datang ke tempatnya langsung. Suruh gitu. datang ke tempatnya langsung. Kenapa? Amanah. Ngaji teh di rumah terus, kenapa nggak kesini gitu lah. Dan ini juga pengen didoain atau apa gitu kan. Nah, singkat cerita kita berangkatlah ke situ ngedadakan gitu. Kita dadakan situ, emang sih tempatnya itu rame penuh gitu. Nah, yang jadi anehnya itu ketika kita masuk itu kan pas sedek gitu ya, cari tempat, cari apa gitu. Nah, kita itu rombongan kita itu kayak yang udah dipersilahkan. Udah secara khusus lah gitu. Soalnya kenapa? Karena pas sedek gitu teh ada satu tempat, maksudnya bukan satu tempat satu gini, jadi satu lingkaran gitulah pokoknya mah. Iya, tempat buat jarahnya. Tempat jarahnya, jadi tempat kita sholawatannya Ya. gitu. Nah, yang lain mah kan penuh. Iya. Itu tuh ada satu slot kosong lah gitu. Jadi kayak yang kita teh dipersilahkan gitu Untuk masuk. Untuk Jadi masuk. nggak kayak orang harus dempet-dempetan dulu, harus susah dulu mau ke situ teh. Jadi kita pas masuk tuh udah langsung duduk ada, situ gitu. Jadi udah ada jalurnya ya, mungkin. secara langsung, tas salah sadar digampangin gitu Iya, masuk di situ gitu Kan maksudnya di luar nalar lah. Ya. Jadi Ketika- dilancarin jalannya. Jadi kan yang di saat orang lain harus sesedak nunggu gitu, kita mah datang langsung masuk. kayak ya silahkan gitu. Karena kalau disebutnya mah udah ada bagiannya Gitu. Terus pas sholawatan juga kayak enak aja gitu, jadi kayak apa namanya, khusyuk gitu gini pas sholawatan teh. Tahu-tahu udah beres jam 12 malam aja gitu kan. Terus? Itu sih kalau yang saya ngalamin mah. Oh, itu. jadi kejadian kejanggalnya itu Jadi lebih ketika Kang Ucup sama gurunya sama anak-anak itu jaruh ke tempat Syekh Abdul Manaf Iya. di Mahmud itu kan, kalau misalkan orang lain kan susah mau masuk ke tempat itu teh khusus gitu kan. Nah, pas datang kayak dipersilahkan aja, gak Iya, ada kayak halangan apa-apa. persilahkan aja. Jadi lebih ke keanehan. Tapi sebelumnya itu udah ada petunjuk, tapi Iya, disuruh ke petunjuknya situ. itu kan disuruh ke situ gitu. Mungkin Waktu udah sholat. entah itu bagiannya atau emang udah waktunya gitu. Emang itu ya, emang suka gitu ya. Iya, Banyak gitu kan yang ngalamin kayak gitu. sih. Biasanya sih lewat mimpi itu banyaknya gitu. Suka suruh sejarah ke situ kan gitu bisa. Nah kalau untuk kejadian janggal ya saya juga pernah ngalamin ya. Mungkin dulu kan sering lebih suka camping kayak gitu gini. Oh iya. Camping kayak otomatis kalau camping tuh identik dengan hutan-hutan kan.
Nah waktu itu temen sih kalau nggak salah, temen pas waktu camping, sebenarnya kejadian janggalnya bukan pas waktu campingnya. Pas apanya tuh? Nah pas satu kejadian, jadi kayak ada saluran, bukan saluran, kayak sumber air. Jadi Iya. kayak curug tapi nggak tinggi nih, Jay. Ya sumber air lah gitu. Sumber air kayak Mata apa air ya? lah, pancuran. Nggak tinggi lah, sekitar 1 meter lebihan lah sedikit. Nah di situ ada, aduh soang tuh bahasa Indonesianya apa? Angsa. Oh iya. Nah saya dan teman-teman ngeliat tuh ada angsa lagi, kayak lagi mandi lah gitunya. Satu apa banyak? Cuman satu. Nah udah. Nah ada salah satu teman saya ya, orangnya emang agak jahil ya. Emang agak jahil. Dilempar si angsa itu pakai batu. Dilemparin si angsa itu teh pakai batu. Nah waktu itu emang nggak kepikiran kayak kehalalan kayak gitu kan, karena emang kalau ini malah lagi masa-masanya nakal lah gitunya. Dilempar lah si angsa itu teh. Nah kejadian janggalnya pas semenjak pulang dari sana. Apa? Motor, Jay. Jadi dari motor tuh jadi sering rusak. Jadi sering rusak. Mas ka bengkel, mas ka bengkel gitu. Jadi sering rusak si motor. Jadi kayak, tapi dari kerusakannya tuh kayak gini nih contohnya. Misalkan ban depan harus diganti. Nah udah ganti di ban depan, yang ban belakang yang harus diganti. Terus ada kerusakan dari mesin, udah diganti, misalkan dari sehernya kayak gitu. Nah ada ada di komponen yang lain yang rusak. Jadi ya gitu terus gini kejadiannya. Nah pas waktu dibenerin ke bengkel, yang ngalamin kejadian horornya si orang bengkelnya itu. Oh, kenapa? Nah waktu kalau nggak salah jam berapanya, jam 9 lebih lah. Pokoknya udah si bengkelnya udah tutup. Nah itu posisi motor saya kan di bengkel itu kan. Nah si yang punya bengkelnya ngelihat lah ada cewek, tapi bajunya tuh kayak baju merah tapi bersih pakaiannya, cuman lagi duduk di motor itu. Nah mungkin ya ini mah sekedar asumsi ya. Jadi kalau bisa jadi karena rusak tuh ya mungkin ada yang kayak gitunya. Iya bisa jadi. Jadi kayak udah dibenerin yang ini, rusak yang ini, dibenerin yang ini, rusak yang ini. Pokoknya tiap ada, pokoknya si motor tuh ngadak-ngadak mati we gitu. Ada apa ya kendalanya? Ada kendala we pokoknya yang rusak itu. Ya jadi si kejadian janggalnya gitu gini. Tapi kalau menurut saya gitu, mah tapi nggak diberesin secara keseluruhan gitu, kenapa? Dan akhirnya motor itu pun dijual atau tetap dipakai gitu? Tetap dipakai. Nah waktu itu karena dulu awalnya nggak percaya ke hal yang kayak gitu kan. Nah adalah tetangga ya yang bisa gitunya. Nah inilah diminta air. Nah ternyata pas waktu dimintain air doa, katanya cina ini dia ngikut karena keganggu awalnya gitu. Nah di sana kan langsung ingat gini, oh mungkin waktu camping ketemu angsa itu. Pas ketemu ada angsa ya, posisinya tuh ada angsa malam-malam lagi ya, 1 ekor lagi ini apa namanya kayak mandi gitulah di pancuran. Ya itu juga jangan, soalnya kalau angsa 1 ekor mah soalnya angsa itu kan notabene angsa itu kan makhluk berkelompok gini. Ini cuma 1 ya, itu juga udah janggal sih sebenarnya. Malam-malam sekitar jam 10-an, jam 10 malam ada angsa lagi mandi. Nah di sana langsung mikir ke sana cuk. Oh mungkin karena kejadian waktu camping itu. Jadi kayak kejadian janggalnya tuh itu, jadi ya mungkin dia ngikut mungkin ya. Nah yang bikin keselnya dulu, sempat keselnya harus dibalikin ke sana, posisinya jauh gitu. Jadi
Jadi pengen ini tapi harus pengen dianterin, bilangnya gitu. Ngeri sih kalau misalkan berhubungan dengan motor terus di jalan kayak gitu mah. Iya, Saya jadi juga ada was-was. cerita cuman Iya. bukan dialamin sama saya ya, ini janggal dialamin sama kakak saya. Dulu itu pas tahun 2013. Kalau misalkan kalian tahu Tanjakan Dog, kalian tahu Tanjakan Dog? Tanyakan dog yang di Mau ke Lembang Sariwangi. Yes itu. Oh. Nah Tanjakan Dog itu kan kenapa bisa bilang Tanjakan Dog? Kan Iya. itu misterinya Tanjakan Dog ya. Nah dulu kakak saya itu kan punya pasangan, bisa bilang pasangan di orang situlah. Iya, gitu. iya. Salah satu mungkin dari rumah pun sudah ada yang aneh gitu kan. Asalnya mau pergi tapi gak jadi, asalnya mau pergi tapi gak jadi, dan hampir 3 kali mungkin ternyata jadi. Kan ditanya kenapa nggak enak rasa aja, nggak enak hati lah Udah gitu. perasaan udah punya nggak enak perasaan. Nah singkat cerita pergi aja kakak saya tuh ke Sariwangi. Iya. Pas pulangnya mah pas perginya mah nggak apa-apa gitu, maksudnya teh normal-normal aja lewat tanjakan itu gitu kan. Mungkin ada yang pernah ngalamin ini sama, nggak tahu ya, walau alam saya. Nah pas pulangnya jam 11 malam mau pulang ke rumah sama pasangannya diantar. Kan biasanya itu kalau pulang itu nggak pernah lewat situ, kalau kakak saya itu mending lewat yang ke kiri, Iya. nggak lewat yang ke tanjakannya gitu. Nah pas hari itu apa ya tumben gitu lewat tanjakan itu gitu. Pas mau lewat tanjakan itu pas tengah-tengah si motor teh mati. Pas Nanjak pisan. nanjak itunya. Mati si motor teh, ini real ya, kejadian real. Iya. Mati di situ, panik kakak saya yang panik karena pasangannya mah mungkin udah biasa atau gimana, jadi udah jangan panik, tenang aja gitu. Iya. Maksudnya teh mungkin ini memang motornya rusak atau gimana, dan kebetulan di situ pun gak ada kendaraan satupun, cuman kakak saya anehnya teh Emang sepi sih. anehnya tuh gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan jam 10 jam 11 mungkin masih rame lah. Daerah situ kan mungkin banyak mahasiswa yang pulang pergi Cimahi atau enggak Iya. ya balik Kalau ke nggak salah itu kampus. ada tukang parkirnya Ya di juga atas itu, kan. di Saya atasnya. juga seumur hidup belum pernah lewat situ gitu. Iya, iya. Sampai sekarang pun saya belum pernah. Saya belum. mending muter aja gitu. Cobain lah ntar. Ya, cobain aja. Nah, pas singkat cerita di situ lagi ngebenerin motor, da anehnya teh kan tanjakan, tapi ya turun enggak, naik enggak gitu. Tapi si motor posisi mati. Jadi kayak yang ada yang direm kayak dah, ente direm gitu, tapi cicing si motor teh gitu. Diem motor teh. Tah, pas eta aya suara lain dentuman, jiga suara naonnya. Gamelan. Bukan gamelan, jiga gong. No masih suara gong teh. Gong. Nah gitu suara gong 3 kali, tapi bener sih ya, asli ya, Real, cerita ini real. cerita asli ya, tong seuri sih kade lewat kadinya sih ngalaman sih kade. Pas gitu di bawah kan itu tuh kayak ada rumah nggak kepake atau rumah kosong kayak yang saung. banyak semak-semak kayak gitu. Di situ keluar Apa? telur Hah? telur berbentuk kayak telur, kalau filosofinya mah kayak telur dinosaurus Oh iya. asli. Keluarnya gimana maksudnya? Terang tak kayak lampu ini warnanya biru kayak gini, Muter gitu. muter aja. Kayak tornado gitu. Tapi nggak ke atas, nggak Iya, ke atas iya. gitu, jadi di jalan muter Oh. gitu tuh 3 kali. Aduh merinding tuh. Bolak-balik jalan gitu doang. Iya, jadi Tapi ini kejanggal tapi ada horornya oke gitu. Iya, iya. Maksudnya teh jam aya endog ngapung sakumaha tah hareupeun gitu depan pas keur panik posisi gitu motor teh gak bisa nyala di Iya. jalan sepi tanjakan, terus ada endog telur muter Oh. terbang gitu maksudnya. Tapi di zaman itu belum rame hologram kan, bukan Iya. ya? Hologram Ya, bukan. maksudnya hologram kan 2013. di center gitu kan Ya, ada. Ya nggak tahu nya 2013 walau alamnya. udah kehitung rame lah. Nya piraku hologram niat bisa ya, ngelawan maksudnya. dengan hologram didinya nyin cilaka batur gitu Iya. kan maksudna mah. Nah naonan gitu. Iya endog muter. Aneh juga ya. 3 kali balikan, udah 3 kali mungkin- balikan dia mungkin terbang itu- ke atas. Hilang. Hilang. mungkin itu yang disebut tanjakan dog tuh mungkin karena banyak yang ngalamin kayak Tapi gitu. walau alam ya ada yang ngalamin sama atau enggak, itu cuman cerita juga bukan dialamin sama saya. Ya. Itu sama kakak saya gitu, dan setelah telurnya itu hilang, motor baru bisa nyala dan bisa udah selamat sampai ke atas. Tapi sampai rumah nggak ada kejadian apa-apa. Alhamdulillah gitu. Tapi itu ada rumornya juga ya, ini rumor ya, nggak tahu benar nggak tahu enggak. Katanya kenapa disebut tanjakan dog. Jadi dulunya tuh ada mobil yang ngangkut telur kan karena nanjaknya itu terlalu Terlalu curam. terlalu curam. Nah, nggak naik si mobilnya. Nah, pas si mobilnya mundur lagi, dia ngebalik si mobilnya. Oh, jadi Jadi kan telurnya teh pada
pecah. Nah si supirnya sampai meninggal. Oh, Ya jadi rumornya sih gitu, tapi itu nggak tahu benar nggak tahu enggak. jadi kita nggak tahu ya. Masih misteri buat kita. Jadi Mungkin itu kan masih rumor. kalau mungkin orang sana asli mungkin udah tahu asli faktanya kayak gimana, bisa disebut tanyakan dog atau gimana kan kita bukan orang situ, Iya. tapi kita orang Cimahi tahu gitu. Cuman faktanya kenapanya bisa disebut tanyakan dog yang nggak Iya. tahu. Nah, yang tahu boleh tulis di kolom komentar guys. Gitu. Ini ada satu kejadian yang menurut saya janggal, tapi emang gak masuk akal gini. Apa tuh? Jadi waktu itu posisinya saudara saya mau hajatan. Nah, masak yang buat hajatannya tuh di rumah yang kosong. Jadi kan di rumah karena kosong. jadi di dekat rumahnya tuh kan ada rumah kosong. Nah, itu dipakai buat masak. Jadi kayak ngegoreng kentang terus Itu rumah siapa itu kalau ini? ya masih rumah ya tetangganya. Jadi emang udah izin. Tapi emang kosong gitu. Jadi emang kosong udah ya lumayan lama lah kosong. Nah, masaklah di sana. Kayak ngegoreng kentang terus kayak yang lain-lainnya. Nah, yang bikin janggalnya tuh itu kentang sampai udah hampir lebih dari 2 jam. Sejam lebih nggak matang-matang, warnanya pun nggak berubah. Nah, itu Nah itu yang bikin janggalnya tuh kayak kentang nggak matang-matang itu udah berjam-jam. Terus si airnya juga mati nggak nyala. Kan itu emang walaupun rumah kosong tapi si sumber air si keran kayak gitunya tuh masih nyala gini. Tapi waktu kejadian itu nggak nyala si airnya tuh. Nah udah manggil yang bisa ngebenerin si Sanjo kayak gitu, tetap lama nggak udah dipancing. Biasanya kan suka dipancing dulu, nggak nyala. Jadi si mesinnya tuh nyala tapi si airnya nggak naik kayak gitu gini. Terus si kentang terus masakan yang lainnya teh nggak matang. dan akhirnya Akhirnya adalah yang bisa. Jadi saudaranya ada yang bisa, ya masih saudara juga ada yang bisa. Nah udah berdoa, ternyata kenapa bisa ngalamin hal yang janggal kayak gitu. Nah jadi mungkin lebih ke nggak izin dulu gini. Jadi nggak misalkan permisi dulu atau gimana. Jadi langsung masuk langsung ini gue masak kayak gitulah pokoknya. Jadi nggak izin dulu atau nggak apa. Nah jadi kayak gitu kejadian janggalnya. izin lah. Nah pas setelah udah didoain bisa izin itu kentang ngadap-ngadap mateng. Terus air nyala. Pokoknya yang tadinya nggak bisa jadi lancar lah pokoknya gitu. Ya mungkin sekian di video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga channel ini. Share juga jangan lupa, oke? Nah mungkin segitu aja. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan cerita berbeda dan ya mungkin bisa Kami dari Amarta Channel pamit. Assalamualaikum. Pokoknya jangan lupa gaskeun. Nah, jadi segitu aja. Kami Amarta Channel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.